Assalamualaikum. Hai. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan peran kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia Part 1. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dalam sejarah Indonesia tercatat sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri. Kerajaan ini terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lokseumawe, berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Samudra Pasai didirikan Marahair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah tahun 1042 sampai tahun 1078 Masehi. Setelah Marahair wafat, ia digantikan oleh Maharaja Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai tahun 1133 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Ghiyasuddin Syah. Ia berkuasa dari tahun 1133 sampai tahun 1155 Masehi. Raja Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Merah Noe yang bergelar Maharaja Nuruddin. Ia berkuasa dari tahun 1155 sampai tahun 1210 Masehi. Maharaja Nuruddin dikenal juga dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan Gujarat. Raja ini tidak memiliki keturunan, sehingga kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan saat ia wafat. Pemerintahan dinasti Marahair dilanjutkan dinasti Merasilu. Raja pertama dari dinasti ini bernama Merasilu, yang bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai tahun 1297 Masehi. Merasilu merupakan keturunan Raja Perlak, sekarang Malaysia, yang mendirikan dinasti kedua di Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Raja-raja kerajaan Samudra Pasai pada masa dinasti Merasilu, antara lain Sultan Malik As-Saleh, tahun 1285 sampai tahun 1297 Masehi, Sultan Muhammad Malik Zahir, tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi, Sultan Mahmud Malik Zahir, tahun 1326 sampai tahun 1345 Masehi, Sultan Mansur Malik Zahir, tahun 1345 sampai tahun 1346 Masehi, Sultan Ahmad Malik Zahir, tahun 1346 sampai tahun 1383 Masehi, dan Sultan Zainal Abidin, tahun 1383 sampai tahun 1403 Masehi. Sistem kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai banyak memiliki kesamaan dengan penduduk Arab, sehingga mendapat julukan Serambi Makkah. Sebagai kerajaan bercorak maritim, di bekas kerajaan Samudra Pasai tidak banyak ditemukan peninggalan budaya. 2. Kerajaan Malaka. Awal kerajaan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Mulanya Parameswara seorang raja beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti namanya dengan nama Islam, yaitu Iskandar Syah tahun 1400 sampai tahun 1414 Masehi. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Syah. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Alauddin Syah dan Sultan Mahmud Syah. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tahun 1511 Masehi. Dengan demikian, kekuasaan politik kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang lebih 1 abad. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Diketahui, kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Syah pada 1496 Masehi. Dalam versi yang lain dikatakan bahwa kerajaan tersebut berdiri tahun 1513 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu.
Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636. Perkembangan pesat yang dialami Kerajaan Aceh tidak lepas dari letaknya yang strategis, yakni berada dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan Kerajaan Aceh pada masa itu juga mempengaruhi perkembangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Keruntuhan Kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tetap semangat dalam belajar. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai bertemu lagi di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.